Juga jika ada orang mualaf yang cerita dia seorang kafir yang taat lalu dia masuk Islam dengan membandingkan kitab Quran dengan kitabnya dia, hati-hati, bisa jadi itu tipuan ya. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini Tuhan berikan saya kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bisa terus berbagi berkat kepada saudara-saudara semua. Sesuai dengan cuplikan tadi di dalam video di atas dan judul yang saya berikan di YouTube, bahwa dalam hal ini saya setuju dengan Ustadz Stephen Indra Wibowo. Beliau adalah, yang saya tahu berita terakhir itu, dia adalah ketua Mualaf Center ya. Berarti ada satu lembaga mungkin yang merekrut atau mengurus atau apalah mualaf-mualaf yang dari agama lain masuk ke Islam. Lalu kemudian Ustadz Stephen lah yang menjadi ketua. Nah saudara-saudara, seperti video yang sudah Anda lihat di depan tadi, bahwa ada hal yang menarik yang ketika saya lihat video itu saya rasa bahwa memang perlu dibahas. Tapi sebenarnya bukan hanya itu sih, ada video yang lebih panjang lagi, ya lebih panjang dari yang di depan tadi maksud saya, yang akan kita lihat sekali lagi. Lalu kemudian saya akan memberi tanggapan atau saya akan membahas video tersebut ya. Perhatikan video yang lebih panjang dari video awal tadi ya. Biasa kalau murtadin kelas ocok-ocok, kelas kampret gitu, saya sikat aja sih. Kayak kelas-kelasnya Saifuddin Ibrahim tuh kan kelas-kelas kecoa tuh. Iya, sangat gampang dipatahin Pak. Serius, murtadin di Indonesia itu nggak ada apa ya? Nggak ada ilmu Islamnya. Ilmu Islamnya mereka pelajari setelah mereka murtad. Jadi mereka tidak punya kemampuan Islam. Dan kalau mereka bilang dulu Islamnya Islam taat, bohong. Sama seperti alasanku masuk Islam. Habis aku masuk Islam, aku masih ke gereja. Karena aku orang Katolik yang taat. Sama kan seperti kalian orang Muslim yang taat. Kalau kalian galau, apa yang kalian buka pertama kali? Apa yang kalian buka pertama kali? Quran. Kalian buka kitab orang lain nggak? Enggak, ngapain ya kan? Kalau dia orang Islam yang taat terus dia buka Bible ketemu petunjuk, dia bukan Islam yang taat. Ya, dengar. Ada murtadin yang berani ngomong kayak gitu, jawab seperti itu. Kalau dia seorang Islam yang taat, dia nggak akan buka kitab selain Quran. Kalau dia buka kitab lain, lu Muslim odong-odong, KTP doang. Ya, itu cara jawabnya. Ada juga jika ada orang mualaf yang cerita dia seorang kafir yang taat lalu dia masuk Islam dengan membandingkan kitab Quran dengan kitabnya dia, hati-hati, bisa jadi itu tipuan ya. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari video yang sudah kita lihat tadi, ada beberapa hal yang saya pengen tanggapi ya. Yang paling pertama tentunya ialah bahwa Pak Stephen Indra Wibowo ini mengatakan bahwa kalau orang Kristen yang benar-benar taat, ya ini yang menjadi pokok pikiran yang saya dapat dari video tersebut. Kalau Kristen yang benar-benar taat, ya dia sebut dengan istilah kafir. Dan sebenarnya istilah kafir ini istilah yang ya kadang-kadang sedikit bikin kita terganggu ya. Tapi ya sudahlah. Kita ambil positifnya aja. Ada yang mengatakan kafir tuh kaya akan firman. Sebenarnya kafir menurut Kristen adalah yang tidak sesuai Injil ya kafir. Jadi kita juga bisa menuduh dia juga kafir. Tapi ngapain gitu ya kan. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi Ustadz Stephen ini mengatakan bahwa dia juga Katolik yang taat dulu ya. Protestan dengan Katolik kita sama-sama Kristen, pengikut Yesus Kristus. Kalau ada perbedaan atau pertentangan dalam beberapa hal,
Tapi sebenarnya secara sejarah Kristen dan Katolik itu ya adalah satu, atau Protestan ini lebih muda dari Katolik. Jadi untuk sementara ini saya tidak persoalkan Kristen dan Katoliknya atau Protestan dan Katoliknya, tetapi yang saya mau persoalkan adalah mantap juga, saya setuju dengan apa yang saudara Stephen katakan bahwa Kristen yang taat tidak mungkin, atau kita agama Kristen yang taat tidak mungkin masuk Islam. Ya, jadi jangan percaya kata si Stephen ini itu penipuan, bisa jadi penipuan kalau ada orang yang katakan mengerti Alkitab, paham Alkitab, lalu dia menjadi masuk Islam, itu bisa jadi penipuan. Maka saya pikir orang seperti Yahya Waloni, Kainama, Nababan, ya, dan yang lainnya yang mengaku pakar-pakar Alkitab, menurut Stephen, orang-orang seperti Anda berpotensi menjadi penipu, begitu loh. Ya, dan beberapa nama yang saya sebutkan itu kan jelas ya, bahwa setelah dicek latar belakangnya, dibongkar bangkir, dicari tahu, dan lihat isi ceramahnya yang ketika mereka berusaha menjelaskan Alkitab, ketahuan memang mereka penipu. Nah, ini cocok seperti yang apa saya sampaikan, bahwa orang Kristen sejati yang mengasihi Tuhan Yesus memang seperti yang Stephen bilang, betul. Dia tidak mungkin masuk Islam atau yang mana, tidak mungkin itu. Tidak mungkin kalau orang mencintai Tuhan. Jadi kesimpulannya, siapapun yang dari Kristen ke Katolik kah, sekalipun mereka mengaku taat dan sekarang mereka masuk Islam, berarti selama di Kristen itu mereka tidak beres, termaksud Stephen. Termaksud Stephen. Jadi waktu saya lihat Stephen punya penggalan video ini, saya lihat, waduh, ini senjata makan Tuhan ini. Kalau dia pintar, maka dia berhati-hati sekali dalam mengeluarkan kata-kata tersebut, karena dia bilang dia taat. Tapi kemudian dia bilang tidak mungkin orang taat di dalam Kristen, baik Katolik, Protestan, kemudian dia masuk agama Islam atau jadi mualaf, itu tidak mungkin. Makanya kenapa video saya bilang, saya setuju dalam hal ini, saya setuju dengan Stephen. Di situ semacam cara Tuhan membukakan bahwa besar kemungkinan Stephen pun penipu. Jadi orang-orang Islam, Anda lihat pengakuan dari Stephen dalam video itu, jangan percaya kata dia, hati-hati, itu bisa jadi penipu, ya. Makanya semua yang bahas Alkitab, ustadz-ustadz yang mualaf itu, aduh, kacau balau, omong kosong semua. Jadi ya Tuhan baik, saya berterima kasih kepada Tuhan karena melalui penggalan omongannya Stephen itu bagus juga ya. Akhirnya apa yang kami selama ini melakukan pembelaan, sekaligus kami membukakan kebohongan-kebohongan para mualaf itu dikonfirmasi. Saya anggap ini cara Tuhan. Bukan Stephennya hamba Tuhan, bukan, orang sudah tinggalkan Kristen kok. Dan dia sekarang dalam beberapa video saya nonton, waduh, kerja keras membuat orang-orang Kristen masuk Islam. Jadi kalau ada orang-orang Kristen berhasil masuk Islam, ya seperti Anda, Yahya Waloni, orang-orang yang tidak beres, tidak taat di dalam Kristen. Karena sekali lagi sesuai apa yang Anda bilang, Pak Stephen ya, kalau mereka taat tidak mungkin mereka masuk Islam. Tidak mungkin. Ya, kalau mereka taat, mereka tidak ada waktu belajar Al-Quran. Jujur, saya bukan seorang rohani, tapi saya bisa pastikan setelah terima Yesus, saya Kristen yang taat. Makanya tidak ada sedikit hati saya mau lihat Al-Quran. Betul. Tidak ada mau. Tidak akan mau. Karena kami lebih memilih baca Alkitab. Karena bagi kami firman yang benar, yang sempurna, yang lengkap adalah Alkitab. Kejadian sampai Wahyu. Begitu ya. Jadi ini yang saya mau tanggapi. Saya setelah nonton, saya bilang, wah mantap juga ini tanggapi si Pak Stephen Indra Wibowo ini. Lalu Anda bilang, saya kalau ini agak lain lagi ya dari video Anda.
Kalau Anda bilang Anda bisa kalahkan Pak Saifuddin Ibrahim, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Level Anda kalau debat sama Pak Saifuddin Ibrahim. Kalau saya pendeta Mel Atok berpendapat, kau pasti kalah, Pak Stephen. Kamu tidak kelas sama Pak Saifuddin Ibrahim. Saya tidak kenal Pak Saifuddin Ibrahim, tapi bagaimanapun dia hamba Tuhan Yesus. Ketika engkau mengatakan dia kelas kecoak, tidak. Kelasmu tidak sama kayak Pak Saifuddin Ibrahim dalam hal memahami Al-Quran. Saya yakin engkau tidak level. Kamu Yahya Waloni siapa tuh tidak level sama Pak Saifuddin Ibrahim. Dia hamba Tuhan luar biasa. Sekali lagi Pak Saifuddin Ibrahim kalau nonton ini, saya mohon izin. Saya terganggu sekali dengan dia anggap Pak Saifuddin tidak apa. Dan saya yakin, saya kalau lihat kesaksian Pak Saifuddin, memang di Islam dulu dia bukan Islam main-main. Dia Islam taat. Bukan kayak Anda di Kristen dulu. Anda memang Kristen tidak taat. Tapi Anda ngaku-ngaku taat. Karena kamu bilang kalau Kristen taat gak mungkin mualaf kan. Berarti Anda nih sedang ngomong diri Anda sendiri juga. Gitu loh. Ini dari saya Pak Stephen. Jadi Anda kiranya saya berharap ya. Anda kalau nonton video ini, ya bagaimana ya, saya mau kasih tahu Anda supaya Anda hati-hati gitu loh. Lalu yang berikut, Anda bilang kalau Islam taat nggak mungkin buka Alkitab atau buka kitab orang lain. Kamu lihat tuh Ustadz Abdul Somad khotbah ngomong Alkitab dari kitab Ulangan lah, banyak kan. Ustadz kalian, apakah kamu mau bilang itu Islam odong-odong? Jadi tolong nih orang-orang Islam tanya sama Pak Stephen ini, dia bilang kalau Anda yang suka buka-buka Alkitab, padahal banyak kan ceramah-ceramah para ustadz supaya kelihatan lebih keren mungkin bisa menyerang agama saya, agama Kristen, Anda kutip-kutip Alkitab. Kalau bertolak dari videonya Stephen Indra Wibowo tadi bahwa Islam yang tidak mungkin Islam taat cari-cari Alkitab atau kitab suci orang lain. Aduh, fakta terlalu banyak tuh bertebaran di YouTube. Kalian paksa ngomong-ngomong Alkitab dan kami tanggapi semua itu kan salah semua. Hati-hati loh kalian dibilang Islam tidak taat sama si ketua Mualaf Center ini, Stephen Indra Wibowo. Ya, jadi saya pendeta Mel Atok memberikan tanggapan ini kepada kita semua. Sekali lagi, orang-orang Islam, di video sebelum video ini saya memberi pesan dengan penuh hormat dan kasih. Itu tidak berubah. Itu bukan trik supaya orang nonton. Enggak, itu tidak berubah. Bahwa kami orang Kristen memang kasih tahu itu ya. Saya hanya tujuan utama saya dari video ini ialah bahwa kelihatan sekali Pak Stephen ini kalau ngomong terbolak-balik, perhitungannya tidak mantap sehingga omongannya bisa menyerang dia, menyerang orang Islam sendiri, menyerang sejumlah mu'alaf Kristen. Jadi ya tapi saya bersyukur sih kepada Tuhan, ini cara Tuhan ya untuk membukakan hal ini kepada kita semua. Teristimewa bagi semua saudara yang bergabung di channel saya. Tuhan memberkati. Dan pada kesempatan ini saya hanya salah satu ya. Sekali lagi saya ingatkan, dukunglah kami semua YouTuber Kristen. Kami melakukan ini betul-betul dengan tujuan melakukan pembelaan iman dan sekaligus menyuarakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dia pasti datang kembali dan orang di luar dia pasti masuk neraka. Jadi bagi Anda yang nonton video ini, Anda belum terima Yesus sebagai Tuhan. Dia bukan manusia yang diangkat jadi Tuhan, tapi dia adalah Tuhan yang turun jadi manusia untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada dia. Siapapun yang tidak percaya kepada dia, sehebat apapun seluruh dunia mendukung Anda, tetapi kalau Yesus tidak di pihakmu, engkau menangis darah pun nanti di neraka, tidak ada kesempatan bertobat. Tapi kalau saat ini engkau mendengarkan saya, salah satu hamba Yesus Kristus, budaknya Yesus Kristus, berasal dari Indonesia, asli NTT, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan mau Anda bertobat. Ini panggilan paling mulia.
Saya tidak tahu apakah dengan menonton ini Tuhan sedang memberi kesempatan bagi Anda. Dan memang saat Anda menonton ini, inilah kesempatan Anda. Jangan tunda-tunda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu bukan demi keuntungan saya, tapi demi keselamatan jiwa Anda. Dan satu orang bertobat, firman Allah berkata, surga bersuka cita. Akhirnya saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini dengan penuh kasih, penuh hormat kepada siapapun yang menyaksikan ini. Dan kepada Stephen Indra Wibowo, pintu anugerah masih terbuka kalau kau mau. Kalau kau tidak mau, kau rugi sendiri ya. Kamu menyuarakan hal-hal yang kamu pahami sekarang, tapi saya tetap mengingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih buat saudara yang menontonnya. Silakan bagikan video ini menjadi pujian dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa saudara-saudara. God bless you all.